Perkenalkan, nama saya Melawati Naling dari kelas A1 Keperawatan dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan penunjang. Untuk terlebih dahulu kita masuk dalam pengertian pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang merupakan penelitian perubahan yang timbul pada penyakit. Perubahan ini bisa berupa penyebab atau akibat pemeriksaan penunjang. Juga sebagai ilmu terapan yang berguna membantu petugas kesehatan dalam mendiagnosisikan pengobatan pasien. Pemeriksaan yang dilakukan untuk mengoptimalkan tindakan keperawatan dan proses penyembuhan pasien. Pemeriksaan dilakukan oleh tenaga medis dengan menggunakan alat bantu, tentu untuk memperoleh hasil yang selanjutnya. Pemeriksaan ini umumnya dilakukan setelah pemeriksaan fisik dan penelusuran riwayat keluhan atau riwayat penyakit pada pasien. Pemeriksaan penunjang yang tersedia di puskesmas antara lain laboratorium, fisioterapi, gizi, dan klinik sanitasi. Dua jenis pemeriksaan penunjang berdasarkan media yang digunakan. Yang pertama pemeriksaan lab, kedua pemeriksaan neurobagen, yang ketiga pemeriksaan USG berdasarkan organ dan bagian tubuh yang diperiksa. Fungsi dan tujuan pemeriksaan penunjang, yang pertama screening atau uji saring adanya penyakit subklinik dengan tujuan menentukan risiko terhadap suatu penyakit dan mendeteksi dini penyakit terutama bagi individu berisiko tinggi. Yang kedua, konfirmasi pasti diagnosis, yaitu untuk memastikan penyakit yang menderita seseorang berkaitan dengan penanganan yang akan diberikan dokter serta berkaitan erat dengan komplikasi yang mungkin saja dapat terjadi. Yang ketiga, menentukan kemungkinan diagnostik yang dapat menyamarkan gejala klinik. Keempat, membantu pemantauan pengobatan. Yang kelima, menyediakan informasi prognosis atau perjalanan penyakit, yaitu untuk memprediksi perjalanan penyakit dan berkaitan dengan terapi dan pengelola pasien selanjutnya. Memantau perkembangan penyakit, yaitu untuk memantau perkembangan penyakit dan memantau efektivitas terapi yang dilakukan agar dapat meminimalkan komplikasi yang dapat terjadi. Saat ini sebaliknya dilakukan secara berkala. Yang ketujuh, mengetahui ada tidaknya kelainan atau penyakit yang banyak dijumpai dan potensial membahayakan. Yang kedelapan, memberikan ketenangan baik pada pasien maupun klinik karena tidak didapati penyakit. Tujuan dalam pemeriksaan penunjang yaitu yang pertama untuk menambah data penunjang selain data pemeriksaan fisik. Yang kedua, untuk memberikan kejelasan dan kepastian tentang kesungguhan penyakit yang diderita oleh pasien. Yang ketiga, untuk memudahkan dokter dalam melakukan diagnosis. Persiapan pasien dalam pemeriksaan penunjang, yang pertama pasien harus puasa minimal selama 10 jam sebelum mengambil darah, kecuali untuk pemeriksaan glukosa puasa minimal 8 jam. Untuk pemeriksaan trigliserida, sebaliknya pasien puasa selama 12 jam. Ketiga, hindari merokok, makan permen karet, minum kopi dan teh, alkohol. Yang keempat, jangan berpuasa lebih dari 14 jam. Jangan melakukan aktivitas berat seperti berolahraga sebelum mengambil darah. Yang keenam, pengambilan darah sebaliknya dilakukan pada hari antara pukul jam 7 sampai jam 9. Hal ini karena pagi hari merupakan keadaan basal tubuh di mana pada umumnya sebelum melakukan banyak aktivitas. Prosedur persiapan pemeriksaan penunjang, yang pertama, setiap pasien yang telah ditegakkan diagnosanya akan menjalani rawat inap atau observasi lab di rumah sakit. Diambil sampel darah untuk pemeriksaan laboratorium sesuai dengan diagnosa masing-masing, minimal dilakukan pemeriksaan untuk pemeriksaan rutin.
Kedua, untuk pengambilan sampel pemeriksaan GDE, Cito, penerima sampel darah ke laboratorium harus dilakukan segera mungkin, maksimal tidak boleh lebih dari 1 jam dalam pengambilan darah. Yang ketiga, untuk pemeriksaan yang tidak Cito, penerimaan sampel darah juga harus di bawah 1 jam. Yang keempat, untuk pemeriksaan BT-CT, petugas laboratorium dilakukan di IGD. Sekian dari video saya, terima kasih. Teman-teman yang mau kuliah atau yang mau lanjut kuliah, yuk bergabung bersama kami di UNPI, Universitas Pembangunan Indonesia Manado, jurusan keperawatan.